Udah makan belum? Hah? Udah ada. Banyak makan. Kita harus aja bisa awal begitu. Pak Sony lihat dulu, Sony. Boleh saya perkenalkan dulu Pak, Ya. supaya Pak Wagub ini beberapa tim ini, full tim ini, kami dari Smart. Pak Asman Pak. Ya, kami dari Smart Friend Pak. Mungkin dari presidirnya dulu Pak Popo Pantoja. Ya orang Filipina tapi bahasa Indonesianya lebih dari kita. Lalu Pak Joko ini, Pak Joko dan timnya ini nanti akan presentasi mengenai M-Government. Ini yang ada dua presentasi yang hari ini akan kita lakukan Bapak-Bapak sekalian. Ini Pak Joko M-Government, tim yang kedua di bawah Pak Mirza, ya, yang di pojok itu akan presentasi mengenai fiber optik. Ya, jadi dua topik yang mungkin hari ini kita akan sampaikan. Kira-kira gitu Pak Wagub. Jadi langsung saja mungkin ya, atau ini dari Pak Joko dulu ya, M-Government silakan. Baik, terima kasih Pak Wagub dan para bapak-bapak dan kepala dinas. Ya, ini kami terima kasih atas beberapa pembicaraan awal sehingga kita bisa berkumpul untuk mempresentasikan di sini mengenai solusi kami mengenai M-Government. Ya, ini next. Jadi, ini suatu kolaborasi yang dimana kita latar belakang dengan kebutuhan komunikasi yang harmonis antara rakyat dan pemerintah untuk mendukung perencanaan daripada pembangunan daripada provinsi. Next. Jadi ini kita akan mencoba melalui suatu kolaborasi dalam kejadian komunikasi, informasi beserta aplikasi-aplikasi yang mendukungnya yang telah kita siapkan dalam rangka M-Government ini. Itu Disku dan Pol PP. Kominfo lagi. Daftar ada ya. Baik, kemudian next. Ya. Jadi ini gini, intinya Smart Friend bersama partner kami yaitu yang memberikan solusi aplikasinya. Kita menjadi satu paket yang bisa digunakan oleh jajaran daripada pemerintah provinsi, yaitu berupa program SHOP. Ini singkatan kita, Smart Friend Handphone Ownership Program. Dan ini khusus kita untuk seluruh, dalam hal ini SKPD pemerintah provinsi DKI. Gimana? Itu adalah next. Ya. Jadi foto ngantri apa gitu. Jadi ini kita bisa dapat memberikan dalam konsep ini handphonenya kita bisa berikan gratis. Jadi di situ dan kemudian komunikasi datanya itu berupa handphone Android 4 inch yang sekarang juga cukup sangat digemari oleh masyarakat luas. Kemudian itu cukup dengan pemakaian 200.000. Masih boleh tawar itu kan kalau pakai banyak. Udah spesial, nah karena 200.000 ini Pak, betul hanya untuk pemerintah Pemprov. Karena ini bisa dapat untuk misalnya lahan data 50.000 itu udah unlimited sepanjang sebulan. Yang bisa 50.000 udah sebulan. Itu ada unlimited. Ya, nggak bisa YouTube, nggak boleh YouTube. Ya, gitu. Ada. Sempatnya ada 4.0 200.000 yang harganya kan yang 200.000 kan sama dengan Itu kalau cuma harganya 200 kan sekali doang. Nanti Bapak bisa lihat, kan Bapak bisa lihat pricing list ya. Ada belum ada yang di bawah 1 juta, 200.000 belum ada Pak. Di sini aja panjang 200.000 siapa bertanya? Nanti Bang kita terus Ya, dulu. Dulu deh, kita belum. Ini barangnya seperti itu. Barangnya seperti ini. Handphone juga ya. Dan dan sisanya itu bisa dipakai untuk komunikasi voice atau SMS. Dan kalau untuk di kita ini sesama smart, jadi ke seluruh aparat yang mau menggunakan free.
Ya kan sudah banyak sini Pak, tadi di depan sudah juga pakai kita punya ini segala macam. Mereka dia cukup banyak pengguna di antara karyawan. Saya punya satu gratisan tuh. Waktu acara Rossi. Oh, Rossi, go to kampus. Hadiah itu. Hadiah ini. Banyak yang pakai. Metro TV juga kalau ada acara mereka kasih handphone kita. Kan makin Bebas ada Pak? Bebas ada Pak nih? Ya, bebas ada. Datanya sampai sekarang kita satu-satunya yang belum ditembus, Pak. Satu-satunya. Akhirnya dari kopi sama aja Pak. Ya? Akhirnya dari kopi sama aja. Belum bisa. Kebaik teman saya. Yang belakang, kantor belakang. Dia bilang, kok nggak? Aku beliin buat waktu satu, saya satu. Udah apa? Supaya kita ngomongin itu nggak kesadap. Yang mana smart friend? Memang nggak termasuk itu Asia juga itu. Ya sih dia. Karena kan dia kakak di coding Penggunanya nggak banyak. Mereka kan terlalu ini. Tapi ini kan pikirnya nggak tahu. Kalau kita mah mau pakai handphone apa juga disadap. Frekuensinya udah direkam. Malah kalau ngomong direkam. Jadi kalau tadi Pak ya kita punya 250 untuk misalnya data, 150 untuk handphone itu bisa buat telepon ke operator lain boleh. Kita juga termurah. Kalau itu jadi untuk handphone sendiri kan murah. Biasanya pemakaian itu 70% untuk antara kita, untuk istri, untuk keluarga, atau teman-teman sekantor gitu. Jadi ini kalau setara mungkin sama PGSM lain mungkin 500.000. Untuk Jakarta oke lah. Jauh lebih murah. Nah kita cuma pakai Jakarta. Ya, dan kalau untuk telepon keluar kota sampai ke Aceh, ke Manado, ini tetap gratis. Dia tetap bisa telepon ke beberapa orang, bisa conference call. Bisa conference call. Betul. Kalau gratis conference call nyalainnya nggak penting kan kayak hati aja. Betul. Boleh dipakai untuk sebagai Pak ini Kominfo harus putuskan nih karena kita mendapatkan 100 miliar lebih tahun ini hanya untuk radio tracking. 100 miliar lebih loh. Dari Dishub, Damkar, dari yang Pol PP, 100 miliar buat radio tracking. Apa radio tracking? Kita lanjut dulu aja program yang penting sebenarnya programnya nih. Nanti jualan handphone. Ya, mesti pikirin itu Pak, 100 miliar lebih kita untuk Kominfo, mana yang Kominfo tuh, dicatat tuh tadi. Apa perlu radio tracking lagi, zaman itu canggih. Betul, kita ada unik juga ya buat orang yang pakai ATTH untuk itu. Ya nanti kita bisa lihat Pak. Sebenarnya kita ada untuk radio tracking kita punya juga, tapi unitnya memang beda bukan Android. Push to talk. Ya push to talk. Ya, Harus dipakai gitu. ya itu harganya sekarang juga udah nggak mahal. Kalau dulu kan mahal, sekarang udah. Apa kita nggak ada radio tracking 100 miliar lebih? Ya. Iya, program hijab juga bisa. Baik, coba kita lanjutkan dulu Pak ya. Nah, keuntungannya apa? Jadi kita dapat smartphone yang Android ICS 4 itu, dan itu yang tadi tipenya jelas, Android XE itu hanya satu ini, dan kita bebas komunikasi, internet cepat, biaya bulanannya kita sangat mudah terjangkau, dan kita mempunyai aplikasi mobile dan akses ke informasi kemana, kapan saja dan akan tetap aman. Itu tadi kita bilang tetap aman. Dan ini kira-kira ringkasannya, dan ini produknya. Coba kita lihat. Ini adalah produk yang kita bicarakan tadi. Ini ada dua warna, sebenarnya putih dengan hitam. Ini dari Pravina. Silakan Pak. Lanjut aja langsung. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami dari Pravina membangun aplikasi Graf ini dari sejak tahun 2007. Jadi KPB ini 2008 ya dulu ikutnya. Sehingga dulu di awal kita pengembangannya adalah menggunakan BlackBerry. Sekarang kita masuk ke Android karena melihat market yang Android makin banyak memakai, BlackBerry makin banyak ditinggalkan katanya. Tapi menurut informasi dari yang kami dapat, BlackBerry sekarang berkurang dan Android makin banyak digunakan karena murah ya. Tampilan yang kita gunakan di sini kita sudah kita terapkan di Android Max. Ini ada autotext ya? Dibuat ada autotext ya? Ada. Dibuat autotext juga ada ya? Seperti BlackBerry ya? Ya Pak. Ya, kalau ada autotext sudah tertarik. Saya tertahan BlackBerry gara-gara autotext. Apa itu? Oh yang bisa. Kita mau balas SMS sampai ribuan kalau nggak ada autotext. Pertanyaan mirip-mirip semua. Iya Pak. Kita 1-2 huruf udah jadi. Oh iya. Ini sudah ada ya? Sudah diinstal Pak. Sudah diinstal. Kalau iPhone kan kita mesti cari-cari lagi ya. Itu sudah ada ya? Sudah Pak. Wah menarik banget. Ya. Kami bangunnya atau makanya Oh, Monet juga ada ya? iya, jadi kita membangun ini di atas Monet
APBD ya, jadi berdasarkan anggaran APBD kita bisa Kita udah ada monef bisa digabungin nggak ini? Jadi ini mungkin begini. Benar nggak tahu kami punya monef di Bapeda? Iya. Mungkin nanti dibawa. Ya, Ya, nanti di- kita ada sistem monef juga yang bisa masuk ke website. Mungkin Bisa diintegrate, bisa diinterface ya. Pak Hakim menjelaskan. Mohon maaf Bapak Wakil Gubernur, kebetulan yang membantu model di DKI seperti mobile-nya kami dulu Pak. Oh. Jadi tinggal bisa integrasi. Berarti tinggal langsung ya. Iya. Oh, iya. Tapi ini nggak ngopi yang punya kita kan? Oh, enggak. Ini enggak, ini beda. Beda ya? Enggak, ini Beda. tulisannya sama. Kan kita Kita udah bebas, kita udah bebas kan. Sekarang kami punya monef siapapun bisa lihat. Betul. Bukan rahasia lagi kan. software-nya. DKI nggak ada rahasia lagi kan. Hak software. Udah bagi-bagi semua. Ya, pusing. Untuk detail kita bisa lihat di sini monef itu dibuat berdasarkan indikator, jadi menggunakan indikator bahwa kalau merah berarti jelek, kalau kuning mungkin hati-hati, kalau hijau itu artinya bagus ya. Jadi Ini persis monefnya Kamil. Nggak perlu jelasin. Ini sama. ya disebutkan bidang untuk wilayah, Persis sudah. ya kategori kegiatan, kelompok SKPD belajar, service. Nah ini salah satu yang kita mau bawa juga. Jadi service ini adalah layanan untuk menangani permasalahan di lapangan. Jadi misalnya ada rusak atau buat rusak atau pelayanan umum yang perlu diperbaiki, itu bisa langsung disampaikan kepada pemerintah di daerah. Kemudian membuat permasalahan dalam kumpulan topik itu bisa diverifikasi berdasarkan penyelesaian dan historinya. Ini contoh satu service yang kita sudah lakukan. Ini versi webnya. Jadi versi webnya itu kita bisa tahu lokasi-lokasi mana yang terjadi kerusakan. Kemudian ini ada datanya, lokasinya, fotonya berada di lokasi di mana di tagging di GPS. Kemudian kita bisa foto, kita bisa ambil. Nah ini dalam rangka service tadi kita juga ikut membantu revitalisasi RW. Jadi di RW ini kan sekarang lagi ada program revitalisasi untuk perbaikan di lingkungan. Salah satunya aplikasi ini kita bisa gunakan. Pak Fahmi itu bisa jelaskan lebih lanjut. Bisa coba saya tambahkan Bapak. Untuk masalah mobile service ini adalah Pakai aja Pak. Terima kasih. Dengan mobile service ini sebenarnya kita bisa menerapkan manajemen partisipasi. Maksudnya adalah dengan revitalisasi RT atau RW, bahwa dan kan yang paling bawah bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah daerah DKI Jakarta sesuai dengan visi misi Pemda DKI. Nah, bagaimana prosesnya? Mereka bisa berkomunikasi langsung secara birokrasi, baik dari tingkat RT ke RW, RW ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya sampai ke gubernur, atau dengan kebijakan bahwa yang ada di Pemda DKI yang bahwa menyatakan RT bisa langsung komunikasi dengan wakil gubernur atau dengan gubernur dengan permasalahan yang ada. Nah, sehingga ini bisa inline dengan kebijakan-kebijakan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan dinas terkait yang ada di dalam desa, juga kebijakan dengan monef yang ada yang dituangkan dalam program kegiatan APBD seperti itu. Dan komunikasinya langsung terdokumentasi di servernya bukan pabrik tapi server DKI, mungkin di mana diletakkan dan terdokumentasi baik itu database, termasuk juga kita masukin geotagging posisi di mana, misalnya ada event atau misalnya contoh seperti tadi jalan rusak di daerah mana, lokasinya di mana, fotonya mana, kapan diambil, terus kapan mau diselesaikan, segala macam itu bisa dilakukan. Dan juga untuk bimbingan masyarakat bahwa salam BLT, BLT dan lain sebagainya itu bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih. Dan ini semua itu terpendukung memang karena dari kami kan dari CDMA ya Pak. Karena dengan CDMA ini kita seluruh BTS kita itu memancarkan 3G di mana-mana aja. Jadi dimanapun kita di sawah, di gunung, di hutan ya 3G semuanya, bonus 3G. Dengan kanal kita yang ada 7 untuk data ini membuat kemungkinan untuk mengirim data berupa gambar pun itu menjadi lebih cepat. Gitu. Android yang CDMA sama yang lama GPS itu biasa itu lebih unggul mana ya? Kalau Android dipasang Kebetulan yang ini sih sebenarnya Android JCDMA juga yang berbahasa. double ya? Double. Tapi datanya pakai kita. Datanya bagi kita karena data. Berarti bisa pasang 2 kartu. Ada dua kartu. Dua kartu ya? Dua kartu. Berarti yang punya handphone masih bisa masukin ya? Iya. Ada 2. Cuma dia nggak bisa fungsi bareng dan switch. Dua-duanya. Ya, tinggal ambil yang mana, mau ngirim yang mana. Jadi justru ini canggih sekali. Benar. Kalau Android itu kan OS, kalau media komunikasinya
Tapi sama Iya, sama. Trianalogi. Prinsip analogi itu sebetulnya. Iya. Iya kan? Dari sisi speednya. Kalau sama-sama posisinya sangat tapi harus prinsip analogi karena ada blank spotnya misalkan. Ya kalau sementara ini ya blank spotnya lumayan ya Pak, biar saya. Ya, nggak ada ya, lumayan bagus. Boleh dicoba. Mungkin yang ada, padahal sekarang mungkin ya minta bantuan juga nanti Pak Bersa itu lah. Ya, Iya kan? mungkin kita perlu di mana-mana di pada ini kita akan tambahkan poolnya supaya karena Kita kita pakai mau taruh banyak. banyak. Terus cara melihat personil di mana gimana caranya? Ini kan Android. Itu Iya. tracking. Tracking gimana? Kita mau tahu. Kan kita ingin tahu nih orang-orang kita di lapangan di sub, Pol PP. Saya misalnya aku, saya duku atas. Ya, sebenarnya di setiap model Android ini kan sudah ada GPS function. Jadi setiap dari sisi application kita bisa mau request, kita mau setiap 1 menit, 5 menit atau 10 menit untuk transfer dia punya lokasi GPS code-nya, positionnya. Jadi yang di pusat atau yang dimanapun atau atasannya pun dia bisa melihat petanya sehingga seolah-olah orang ini ada yang di mana, ada namanya dan dia lokasinya di mana. Kemudian misalnya Pak Bagus pengen lihat, bener lu Son, wajah lo katanya. Ya. Itu kan, Foto-foto. lokasi di situ kan kalau lokasi taruhnya di CCTV ya. Taruhnya Transfer teknis. Masuk. Kita bisa voice, bisa ini Bisa betul. video conference, video ini. Maksudnya itu begini Pak. Kalau video conference supaya perusahaan mahal. Enggak juga. Termasuk Ada datanya, Pak. Termasuk di bundling itu nggak Pak? Di bundling Sudah dari part dari bundling data. Video conference gratis. Malah bisa kami itu data ya Pak. Gratis sampai kapan? Kalau teman-teman kita pakai udah kan gratis. Kita promosi sesama gratis. Kelihatannya sih kalau saya kan pemakaian data ya. Kalau sama kayak Mungkin kita harus buat perjanjian khusus yang Pemda kita bisa gratis. Kalau di bukaan yang lain Pemda masih. Karena satu perusahaan kan gitu. Ya. Selama Sinarmas masih gratis, sesama Sinarmas nih Pak. Ini programnya dibikin sama, sesama karyawan Sinarmas. Karena kita bikin Yang efisien. dimaksudkan itu kan GPS itu kan software kawalan apa namanya Handset-nya sudah pakai semua. Kan kita perlu mengkustomisasi kalau bisa kan gitu. Kita kustomisasi sesuai kebutuhan di Pemprov kan gitu. Iya, betul. Ya, yang menarik itu posisi tadi kita. Iya, kustomisasi sesuai request kita. Misalnya kalau posisi siapa namanya biar ketahuan dan detailnya kan kira-kira begitu. Jadi saya kira kustomisasinya juga nggak berat karena yang pokok-pokoknya itu juga ada dari bawah ada model dilihatnya bisa ada. Tapi selalu di lapangan bilangnya di sub banyak kurang. Di mana tuh orang gitu kan? Macet semua, personil nggak ada. Satpol PP gitu banyak bilang kurang. Nah kalau ada ini kita tinggal lihat di mana dia posisi. Kecuali dia nekat tinggal di tengah jalan. Yang ada kalau tengah jalan dia ya. Pergi. Tapi kan foto bisa. Dia kan hilang handphonenya nih kan, karena dia umpetin di hutan. Dia kan ada komandannya lu bisa tahu kan posisi di mana. Jadi minimal kita bisa kontrol. Aplikasi ini kita udah pakai di kita punya Share ya kan. Jadi kita seluruh Indonesia Pak saya bisa lihat saat ini saya Secara bisa lihatnya gimana maksudnya bisa nggak? seluruh Indonesia kita bisa lihat dia kemana. Misalnya nanti begini Pak, misalnya untuk deployment tugas Pak, kalau di pajak sana, nomor yang ID nomor sekian dengan cat, Kita itu ada. Kita kasih itu. Jadi biasanya gini Pak, on top dari ini kita biasanya pasang license untuk dari sisi Google Map. Ada dia punya application program. Nah, ditaruh di situ. Jadi setiap kali kita pointing, jadi setiap kali ini kan memang device transmit dia punya GPS location code atau dia punya geotag istilahnya. Nah, setiap itu kan ada lintang dan bujur. Nah, direction itu akan di mappingin ke Google Map sehingga muncul di situ lokasi ini ada di peta. Jadi kita udah nggak perlu beli peta ini lagi, itu pakai Google Map aja. Itu udah solusi yang paling kurang menurut saya. Karena Google kan sudah ada di Google Map, tinggal kita ngeliat masuk ke dalam. Nah, tinggal kalau kita mau zooming lebih detail, biasanya orang pakai Google Earth karena Google Earth kan lebih kelihatan bangunan dan sebagainya. Sama. Paling bagus kita demo dulu yang kita punya, dan kalau ada specific requirement kita bisa customize. Ya. maksudnya kan ada
ada recordnya sini ditugaskan sini kok masih macet. Ya. Oh ternyata biasanya salah 2 orang, oh ternyata ini melanggar kan tidak ada recordnya. Oh kamu melawan perintah. Ya bisa, kita kalau ada di mapping juga, misalnya segmen saya dengan ada teritorinya, cluster dia di sini, atau dia ke sana, itu kasih keluar muncul. Nah, itu berarti kamu ngapain di sana? Baru kalau dia 1 jam, loh, kamu kok kemana? Kok kencing? Maaf ya, kalau kamar kencing kok lama-lama 1 jam. Kita bisa tahu begitu. Bahkan dia aksennya, kita sidik jari udah pasti lagi. Dia check innya di situ. Di mana dia check in? Tetap, nah, berarti dia udah masuk. Setelah dia selesai tugas jam 5, dia check out lagi. Kan Google bisa tahu posisi. Iya. Jadi saya tahu dia kayak feedback mobil. feedback dulu. Nah itu. Sekarang masih ada feedback mobil masih pakai. Betul. Kalau sopir kita keluar dari wilayah, dia Iya. langsung share ke kita tuh handphone. Betul. Maka kalau kita beli dia punya apa program gitu ya, kita bisa nyalain. Ngomong sama dia. Dia nggak Kita mau bisa ngapain. nyalain, kita bisa dengar dia ngomong di mobil. Betul. Kita bisa kasih speaker, kasih tahu dia, lo ngapain kasih tahu jauh lo. Betul. Kita bisa kontrol seperti itu. Betul. Ya. Itu nggak boleh ketahuan istri-istri itu. Lalu dia tahu kemana wilayahnya. Dia nggak tahu Pak Sulistri pintar. Kalau di hotel naik taksi. Kalau di kantor naik taksi keluar dia. Jadi Iya, iya. prinsipnya itu Pak, software itu yang paket-paket sudah ada, cuman perlu dikustomisasi sesuai keperluan Iya. di sub, keperluan satpol, Betul. keperluan dinas yang lain. Dan keperluannya apa kan nggak bisa didistribusi hari ini. Betul, betul. Saya kira buat PNS DKI kalau cuma bayar 200.000 per bulan kan nggak ada artinya. TKD gitu besar. Boleh saya Kita bisa tambahkan naikkan di TKD. untuk masalah dari Disub menyatakan bahwa misalnya ingin mencari posisi di Disub mungkin bisa membuat satu control room, kita bisa bantu. Nah, jika pada suatu ketika Disub menyatakan si A ada di mana, tinggal pencet aja di web control room, dia akan langsung porting ke device-nya, dan device-nya kalau dia tahu saya ada di sini. Iya, iya. Bisa. Dia Kontrol ini yang pegang kontrol room di Abdulmuiz. Iya. Dia yang pegang kontrol room. Jadi Tapi saya juga bisa lihat. Bisa. Saya Pak Gubernur, akses. kami juga bisa lihat. Iya. Bisa. Jadi kalau sampai satu tempat macet, kita ingin tahu di situ ada berapa orang. Jadi bisa ketahuan siapa di situ gitu loh. Bahkan bisa di mapping dengan schedule, misalnya maaf di semua schedule di kelompok A ada di daerah ini, kelompok B begini orangnya begini. Nah nanti di porting bahwa kita saya ingin tahu kelompok A ini dari mana. Nah dia kan langsung kirim ke device kan kembali berarti dengan informasi apakah jumlah kelompok A itu sesuai. Misalnya harus ada 5, ternyata banyak yang 4, yang satu di tempat lain. Nah itu bisa diketahui juga. Kalau GPS bus kita kapan bisa terrealisasi semua? Transjakarta itu. Kalau tahun ini belum selesai Pak, karena kemarin anggarannya kan Nah, maksudnya kenapa orang waktu mengadakan bus pertama, Transjakarta kenapa nggak mau paksa GPS? beberapa kemarin itu ada yang masang, kemarin kan sudah di sebagian dipasang Pak, sebagian juga ada yang tidak karena di RKS itu kan sudah saya usulkan pasang sesuai dengan spesifikasi daripada Pencatat tuh hal. Kasih tahu tuh tender-tendernya harus masukkan itu, spesifikasi itu dari kemarin dibilangin. Ngapain kita pengadaan sendiri GPS? Beli bus baru sudah harus ada GPS. Kasih Android, tapi kalau Android kalau jajak 5 menit kirim nggak bisa beda Pak. real time. Karena untuk Kalau kita kirim kalau yang- 5 menit udah jauh ya jarak. Kalau ini untuk plate minute itu kan per detik, plate Detik nggak bisa lihat. Nah, kalau ini kan untuk tahu posisi Kalau pasukan di misalnya lapangan. kayak mobil derek itu bisa bagaimana selatan, mana yang paling dekat dia deploy ke situ kan supaya macetnya sebentar. Paling untuk yang punctuality-nya itu nggak terlalu tinggi. Kalau busway kan harus benar sedetik-detiknya harus. Oke, terus ya, berarti bisa kan ini ya? Dia bisa foto langsung kirim kita. Itu yang kami butuhkan sehingga respon kami itu terhadap permasalahan itu bisa cepat, tidak berhari-hari, berminggu-minggu karena ketidaktahuan kan gitu. Kalau misalnya itu. Informasi itu bisa tercapture Pak, nanti di data center itu bisa tercapture kapan diambil dan kapan harus diselesaikan, ada lognya SLA sehingga PBDKI bisa jaga SLA. Bahkan even kalau udah berjalan kan bisa dipublish ke Facebook. Kita nggak perlu bayar lagi kan? Tambah-tambah ini ya? Tidak. Sudah. Tidak satu Aplikasinya sudah termasuk Sama untung Kita ya. kalau boleh usul Pak, Dia nasabah. dilakukan uji coba di koordinasi mungkin dengan Kominfo dari beberapa yang menggunakan. Ya. Ulang tahun kita bisa dijalanin nggak? Kita tunjukin ke orang-orang 22 Juni. yang punya PLJ. Gini deh, Pak Sony, kalau setuju kita uji coba beberapa unit di Berapa unit? di sub. Uji coba tapi waktunya Sony tugasnya. Nah,
supaya kita bisa tahu. Nih, 3 minggu nih, ditantang nih. Kalau orang kontrol nggak usah bangun lagi, dia lengkap, datanya kami buat. Server Bapak nggak usah Mas Sony, tukar handphone aja, server semua gitu udah ada. Nanti kita punya mobil derek, biasanya sekarang kan yang paling dekat, sekarang kan ada ketahuan nih sel-selnya di Kuwait sering sel gitu Pak. Enggak, kita mau coba ini Pak, yang tugas di persimpangan lampu merah itu, dia sekantongin. Jadi sebenarnya Jakarta kalau ada yang tungguin, pasti macetnya kurang. Saya dulu kalau ekor kuning, pulang sebagai orang biasa, itu bisa 1 jam di ekor kuning dibandingkan kadang-kadang. Sekarang saya nggak pernah ngalamin. Kenapa? Petugas di tongkrongin semua sudut dicegat ya saya lewat. Itu masalahnya. Peglate hijau terus. Jadi kan maksimal 25 menit boleh lebih Pak. Maksimal. Ya begitu. Jadi benar. Karena kalau Bapak berarti hitung saya, kalau lebih 2 menit. Iya, tetangga saya udah bilang kalau mau ikut ke pulang apa pas dia mau pulang paling enak dia bilang. Kalau gitu daftar saya. Nah maksudnya kalau ada yang ngomongin itu jalan, karena dia ngatur. Orang Jakarta kan nggak, umumnya orang Jakarta ya, itu nggak mau diatur, sama-sama egois. Karena pikir, saya tentang Jakarta dulu, saya pikir ngalah lah, tunggu dia lewat itu. Sampai sejam nggak ada yang mau ngalah orang Jakarta, itu mesti sodok. Nah sodok menyodok ini yang akhirnya kekunci. Nah kalau ada orang yang ngaturin, nah kita ingin tahu petugas. Pak Buk itu inginnya petugas itu. Pak Buk kesel kan kalau macet di lapangan, cari petugas hujan nggak ada kelihatan karena orang itu banyak. Nah kalau ada itu langsung lihat. Yang kita khawatirkan Pak Sony CS nggak mau pakai alat beginian. Saya mau. Tapi alatnya dua. Ayo. Coba aja Pak. Oke. Ya berarti ini kita sepakat ya, udah dicoba kalau oke. Kalau sistem ini murah buat kami akhirnya gitu. Ya. Kalau soal pegawai ada keberatan kita tinggal tambahkan di TKD di situ ambil. Dalam 1 bulan Pak, mungkin kira-kira percobaan ini. Coba ini mau mulai diminta kasih laporan. Juni minta ulang tahun. Sudah implement. Saat Juni arti itu kita istilahnya mempublikasikan kepada publik bahwa DKI akan uji coba ini dan kita akan pakai untuk DKI. Ini juga promosi Smart Friend. Kalau Bapak Terima kasih. iklan di TV, kalau Pak Gubernur yang ngomong mah Bapak udah bebas iklan TV berapa menit itu? Itu semua media Pak liput Pak. Makanya kita lagi mau tawar 2.000-nya itu. Karena dihitung iklannya itu loh. Kan mungkin Pak, kalau masyarakat ingin, kan ada suka masyarakat yang suka mengeluh Pak. Kalau misalnya dia pakai ini juga kan bisa ikut di jaringan ini, kan mungkin kan itu juga kan sebenarnya kan Pak ya. Jadi masyarakat pun sebagai pengguna ini, jadi ada komunitas inilah. Nah, itu yang lebih kita harapkan sebenarnya. Kalau RT RW kita ikut, udah 36 ribu. Ya. Pasti ikut, ini semua sistem pasti akan ikut. Ya. Kalau semua orang akan- Aplikasi yang sudah jalan dengan Polda Pak, dengan Polda ya yang sudah jalan. Kalau dengan Polda, kita link dengan Polda lebih seru lagi kalau kita semua Polda sama. udah jalan. Kapolres Utara udah pakai kan? Utara sama Timur. Terus sama kemarin Bekasi udah pakai kita juga. Termasuk wali kota utara juga udah pakai Pak. Wali kota. Di wali kota utara jadi aplikasinya polisi Jakarta Utara untuk binmasnya, untuk sambang, giat sambang itu udah ada di medianya wali kota juga. Jadi sama persis seperti yang tadi di request atau anggota Binmasnya ada di mana posisinya, mereka sudah bisa lihat Bisa lihat, di jalan. di monitor. Itu aja. Langsung ada peristiwa Jadi di foto. definisinya kurang lebih sama. Jaraknya atau Jadi laporan tetangga lagi yang berantem. kejadian langsung difoto. Berarti di kita rumah. ada ini dasar hukumnya untuk ikut pada alasan kepolisian sudah pakai. Ya. Kita juga dengan polisi kan masih sama. Ini akan sebentar Satpol lagi. PP dan polisi juga di bawah polisi. Minggu depan gue ini kan ketemu Pak Kapolda ya. Saya udah dipanggil Dengan Kapolda. polisi Bapak, apa udah ada MOU, ada PKS? Belum. Baru dipakai Polres yang sudah Polres. Jakarta. Jadi ini Utara. baru inisiatif Polres. Tapi saya udah dipanggil Polda Pak. Iya. Saya udah dipanggil Kapolda. Kapolda langsung panggil saya untuk minta diterapkan seluruh Jakarta. Nah, itu maksudnya. Kayaknya kalau udah ada kita kan tinggal ngikut misalnya gitu. Iya kalau buat pribadi 2.000 mah nggak ada masalah dapat handphone. Buat ini aja, info mulai sebarkan aja. Bagi yang PNS yang mau program ini, kalau kita bilang wajib masalah. Nah ini kita arahkan.
terutama yang di sub sama Pol PP. Kita berapa? Di sub Pol PP saya sudah belasan ribu. 6.000 ya. 6.000 Satpol PP. Di sub 500. oh, masih 500 ya? Itu setengah staff, setengah yang lapangan 700. Setengahnya kan staff. Masih kurang banyak Pak. Cuman kalau tahu itu untuk monitoring pasti nggak mau, Pak. Oh nggak bisa. Kalau nggak diwajibkan kan nggak mau. Pasti mereka ngikut ada kalau misalnya Kapol PP di sub dia pasti. Kalau mau ngambil kita pindahin. Jadi Bagian kebersihan. Karena mereka pun ingin tahu, kadang-kadang bertugas bilang nggak, mereka juga marah gitu loh, jadi tidak fair gitu loh. Fair, betul. handphone-nya kan dikasih gratis aja, Pak. Ya kan? Ini kan gratis handphone yang canggih lagi. Bisa double lagi, bisa masukin dia, bisa jual handphone namanya. Tapi kalau itu nanti umur teknisnya habis ganti lagi kan? Itu job ditanya itu. Ya, bisa. Kalau umur teknisnya berapa tahun itu? 2 tahun ganti lah. Diganti kan? 2 tahun bisa diganti. Beli Nggak sendiri maksud atau beli sendiri atau diganti sama Nanti kita atur lah Pak, ini pakai lagi dengan itu lah. Pak Popo ya. Kalau nggak Kalau diganti setelah kan 2 jadi- tahun kita bisa ganti dengan yang baru. Mau beli asal kita device baru. pakainya gitu. Apa beli handset baru lagi? Bukan Pak. enggak, misalnya handsetnya rusak. Oh iya iya. Kalau rusak dalam Kalau- setahun kita harus garansi. No, I mean within 2 years, and then it's already. Upgrade ya. Ya bisa masuk lagi bisa buat nomor baru. Ya setiap 2 tahun kita kasih handphone baru. Nanti Belum belum 2 tahun RTI ngomong kan dapat RTI malah lebih cepat lagi. 2 tahun ke depan belum. Dalam 2 tahun nggak mungkin ya. Ya mungkin ya. Kayu jangan over promise dulu. Saya rasa betul pertanyaannya Pak Sulis juga. Pak. Hitung ini dulu Pak. Jangan dibilang langsung ganti dulu, kalau nanti ganti apa teknologinya kan nggak bisa, harganya lebih mahal. Berarti ganti. Maksudnya kan intinya Menurut saya yang sekarang dulu yang kita bicara gitu. Tapi within berapa tahun ada rusak mesti ganti Ya, tapi gratis. memang benar biasanya kita juga bisa ngalamin gitu karena udah 2 tahun ini udah. Kalau di luar negeri mah semua handphone ditawarin kan gitu jarangnya. Di Indonesia aja. Di luar negeri mana ada sih beli handphone? Iya, Handphone juga free kontrak. langganannya yang Iya. Di luar negeri semua kita aja di Indonesia belum pakai bisa. bisnis handphone paling untung di Indonesia. Iya, makanya Pak Agon Kalau mau mahal mau murahnya nanti tergantung pemakaian bulanannya. Udah tembus 13 Jadi triliun. kira-kira yang 1 juta ya 200. aja ya. Kalau yang 2 jutaan 300.000 misalnya, 300.000 misalnya, itu jadi bisa-bisa. Jadi mungkin untuk yang pejabat-pejabat mau yang 5 juta juga boleh. Ya catatan dari beberapa detail misalnya SLE-nya, meskipun kita dikasih kan juga ada jaminan SLE-nya. Jaminan kita itu tetap ada begitu. Nanti kalau suatu jadi PKS bekerja sama, nanti kita bicara. detail-detail yang lumrah wajar-wajar, Iya, yang Pak. satu perjanjian antara operator telco dan kita itu semua dimasukkan ke situ. Boleh Pak. Jadi di awal waktu dibagikan itu kita udah bilang ini nomor ini untuk grup mana, grup mana, grup mana. Jadi dari mula sudah dipetain. Nah nanti komunikasinya tinggal ditarik yang mana-mana. Desain bareng-bareng nanti. Ya, desain bareng nanti. Bisa minta izin ini mungkin sementara yang ini Sok ya, dulu karena ini nanti ngomongin Iya, ya. nanti kita prinsipnya. Nggak minta nomor teleponnya ya. Ya, nanti kita koordinasi. Ya, ini Pak Sulis bantu saya Iya. supervisi ini supaya Ya. kita pengennya di Juni udah uji coba. Ini Mei. Kalau Juni udah bisa semua udah oke, langsung jalan aja, tinggal kita bayar kok. Mampu. Mampu lah orang DKI, TKB-nya. Dari kita siap ya. Aplikasi siap Pak. Handphonenya ada nggak? Katanya beli di pasar nggak ada. Ada. Udah datang. Kita cadangin. Udah ada. Kita cadangkan. kemarin kesayangan ini saudaranya. Kalau nanti jumlahnya tahu, kemungkinan kita terpaksa cari produk yang itu. Oke. Mungkin kalau radio, tetap radio ini kan sebenarnya kalau saya Pak yang satu. Radio dan radio di. Entah beli atau pakai yang ini kan hal yang terpisah. Kalau saya lebih banyak kalau ada masalah di lapangan di ujung itu, kami ini ingin tahu cepat sehingga responnya cepat. Tetap radio lebih cepat. Pakai ini juga nggak masalah, ada fotonya, ini bisa. Kalau yang radio kan hal yang lain. Mungkin kalau kami lebih samping deploy petugas untuk Jadi radio tracking kita beli kita semua. kalau
Kalau radio saya nggak ngerti itu Pak. Jadi ada alasannya Pak. Karena gara-gara frekuensi dari pemerintah pusat itu ya, Kalau itu sudah tidak di tahun ini harus dihapus Pak. jadi nggak bisa numpang-numpang lari lagi itu. Sebenarnya Pak itu bisa digabung mungkin ke depan dan skripsinya itu dengan tetap dengan smart plan dengan push to talk. Itu berganti radio jadi dia bisa berbicara seperti Tapi itu. itu belum kan di mana yang udah jalan terus Jakarta ini. Tapi kan bisa. Ya bisa tapi ke depan. Itu pakai kita juga. Nah, tapi push to talk kan cuma ke satu orang, nggak bisa Bisa semua. Bisa juga. Itu di mapping aja nanti cuma ke sana itu trafficnya Sudah ada yang jalan belum pertanyaan? Pakai indicator. Udah ada jalan belum? kita sudah coba Uji coba kan uji coba. Nggak pakai indicator gimana? Pakai telepon komunikasi. Telepon, Iya. walaupun jauh bisa. Oh dia lewat. kan data FOIP itu ya. FOIP kayak SIP Oh. Kualitas suaranya gimana? kualitas suara tergantung jaringan tapi semakin di Jakarta lebih signifikan bagus lah ya kecuali mungkin kalau di daerah timur gitu di Indonesia itu mungkin masih bermasalah Itu kalau gitu sekalian yang uji coba ini. Kalau gitu Jadi sekalian PTP-nya gitu. Kita kan perlu bandingin. Nah, kalau bisa seperti itu, yang terakhir itu bisa didapatkan hemat 100 miliar. Udah tender. Jadi masalahnya apakah dia bisa menggantikan fungsi itu Pak? Karena di lapangan fungsinya radio itu sangat vital komprensi. Dan baterai juga bisa menggantikan. Kecuali boleh tembak ini nanti ya jadi kayak itu Udahlah, beli aja lah radio lah. Udah, ini yang penting ini dibantu. Saya pengen tahu posisi. Kalau radio udah tendernya jalan aja. dan yang tadi Pak kalau ada misalnya jalan Mendumang kalau KRW foto cekrek kirim Bisa. nanti kan ada recordnya foto jelek Pak Sony gimana? nah ya Pak kemudian mana Kok dekat Ancol? kalau lagi mau ke ini Pak mau ke Pantai Mutiara lagi Lagi berapa? Ya, diplot lagi kok. Alexis kayak gini. lagi mau kemudian Ariel bener kan Oke, sekarang ini lebih infrastruktur ini. Silakan Pak Mirsa. Ini ada bisnis di Desa Moga. Terima kasih. Berikut ini saya ingin sampaikan, mungkin ini hal yang tadi jadi apa yang kita lihat sekarang tadi mungkin banyak pertanyaan saya sisipkan soal ini. Kita kira area layanan yang hari ini sudah kita miliki belum seluruh Indonesia, tapi kalau bicara Jawa lagi di Jakarta udah full. Kemudian kita terus masih akan kembangkan di tahun 2013 ini ke area-area yang merah-merah. Jadi walaupun dalam penggunaan nanti masih ada hal-hal yang atau kebutuhan peredaran di sekitar Pulau Jawa, menurut kami apresiasi kita menggunakan sampai sebesar apa sih kami ini karyawan kami totalnya 1.250 orang. Kemudian kita punya galeri ada 100 lokasi. Kita punya premium store. Premium store-nya artinya toko-toko yang memang khusus smart. Ada hampir atau lebih dari 80.000 kios ini jual smart friend. Jadi dampak daripada kegiatan smart friend ini memang cukup lumayan besar di masyarakat. Nah, baru kita masuk ke perkembangan penggunaan layanan sedikit info aja. Jadi tantangan ke depan sebagai smart friend kita harus menjawab semua tantangan ini. Nah, inilah hal-hal yang muncul baru belakangan ini dimanfaatkan oleh semua masyarakat dengan alat yang kecil-kecil. Nah, apa dampaknya? Tentu saja warna dari kehidupan lain, aplikasinya akan makin banyak. Kesehatan sudah mulai juga di sini. Kita sudah bisa sekarang periksa kesehatan tanpa datang. Karena dihidangkan dalam bentuk high definition video. Kemudian mobile payment semakin banyak sekarang. Semua payment ada di handphone kita. Video sharing dengan tadi hal baru, home automation dan lain-lain. Termasuk antara lain ini adalah security.
Tapi mari kita uji coba dulu karena kembali aplikasinya akan tergantung kepada bagaimana kita mengorganisir kegiatan kita sehari-hari. Nah, sektor-sektor yang banyak sekali berubah gara-gara teknologi ini adalah pendidikan, kesehatan, retail. Ini sekarang juga udah nggak karu-karuan namanya toko online. Sampai kita sendiri bingung mau beli di mana. Energi, building retail sekarang udah banyak. Mobil kita tadi bicara, transportation dan security. Nah, apa tantangannya lalu buat kami operator? Satu, pertanyaan, ada black spot nggak? Kita terus harus membangun supaya jaringan kita makin dekat ke pemakai. Karena ciri dari teknologi ini, makin jauh kita dari yang namanya hari ini kita sebut BTS itu tentu saja sinyalnya makin jelek, akibatnya speednya makin turun, ngomong megap-megap nggak denger, maka tantangannya kita harus makin dekat. Dimanapun nambah terus. Mohon maaf Pak, ini juga salah satu isu yang menjadi masalah di kota. Makin banyak tower dan sebagainya. Indoor. Nah, frekuensi ini makin hari makin penuh. Makin ke sini kita itu dapatnya frekuensi makin tinggi, di atas 2 giga dan lain. Ciri frekuensi makin tinggi makin susah masuk gedung. Akibatnya apa? Untuk khusus masuk gedung ini kita harus install perangkat-perangkat khusus supaya coverage kita mampu menembus kamar-kamar kerja kita. Ini juga Pak mungkin butuh juga bantuan dari pemerintah karena gedung-gedung itu sekarang bukan main pasang harganya. Yang kalau di luar negeri ini ada aturannya, mereka nggak boleh narik lebih besar dari ini dan sebagainya. Rooftop yang dulu nggak laku buat nginep nggak bisa, sekarang ratusan juta per tahun. Hanya rooftop, malah kita mau narik shelter satu aja, karena dianggapnya kita penghasil uang. Kemudian tantangan berikutnya kita harus masuk ke universitas, mall, kantor-kantor ini juga semua hampir gedung seluruh Jakarta high-rise building. Ciri lain daripada frekuensi ini nggak bisa tembus gedung-gedung tinggi. Jadi kita kantor di atas lantai 10, lantai 15 ke atas, mohon maaf sinyalnya lemah tanpa bantuan masuk ke dalam gedung. Kemudian sinyal stop ini kita kasih dalam gambaran. Alat-alat ini beda dengan telepon kita yang lalu. Telepon kita dulu kalau kita pencet baru aktif. Kalau ini enggak, kita tidur pun dia aktif. Ada Facebook update, ada email update, BBM orang ganti foto kita nggak pengen juga dikirim. Nah, ini menyebabkan hubungan antara alat ini dengan network kita makin sering. Orangnya boleh tidur, handphonenya hidup terus. Dan hubungan dengan jaringan, menggunakan jaringan kita, fasilitas data kita dikonsum oleh mereka terus. Dan sebagainya, all in all ini ceritanya adalah makin banyak aplikasi, makin banyak pelayanan, makin banyak bandwidth dibutuhkan, jaringan kita harus mampu mempunyai kapasitas yang besar dan coverage di mana-mana. Nah, apa yang kemudian dampak daripada ini? Kita lihat, inilah kira-kira jaringan kita hari ini. Bahwa hubungan dari menara-menara BTS kita udah punya di DKI itu hari ini 1163. Lumayan banyak, tapi masih lebih sedikit dibanding yang teman-teman kita yang sudah jauh lebih besar dari luar. Mereka lagi mau tebang-tebangin tuh, Pak. Ya. Dia lagi mau tebang-tebangin tuh, Pak. ini ceritanya akan ke sana. Kenapa demikian? Kita butuh ketinggian. Apa tujuan ketinggian? Adalah adanya line offset untuk microwave kita dari setiap menara ke pusat kita. Smartfren punya 3 pusat, satu di Plaza BI Tamrin, satu lagi di Sabang dan satu lagi di Jalan Sabang maksudnya, satu lagi di BSD. Memang tidak di wilayah DKI. Nah itu semuanya hubungannya kebanyakan microwave. Kalau ini line offset ya? Line offset. Karena butuh line offset makanya perlu ketinggian. Kalau enggak ada gedung ya kita naikin lagi terus. Kalau ada menara di tengah-tengah naik lagi nih Pak. Betul. Cuman akhirnya inilah kita harus menuju kepada yang namanya fiber optic. Jadi kita sedang melakukan reformasi dari konfigurasi sekarang seperti ini. Internally kita mulai berbenah karena teknologinya sekarang sudah ada. Kita mulai rubah satu persatu fiber optic. Kemudian nantinya step berikutnya kita harus menghubungkan semua menara ini dengan fiber optic supaya nggak pakai lagi microwave. Ada 2 hal microwave kenapa susah. Pertama adalah microwave itu kapasitasnya terbatas, tidak akan mampu lagi untuk menanggulangi
peningkatan traffic yang bukan main. Maka kita butuh yang namanya fiber optic. Cuma untuk menuju ke sini tentu perangkat ini harus disiapkan dulu. Nah, inilah sasaran akhir daripada konfigurasi jaringan kita. Microwave-nya akan kita cabutin semua. Maka fiber optic ini harus menghubungkan semua titik di mana stasiun kita berada menuju ke kantor pusat kita. Nah, oleh sebab itu inilah yang ingin kita paparkan. Kami butuh untuk link ini. Fiber optic ini harus segera kita mulai. Dengan begitu akan nanti membantu. Kalau antena microwave ini sudah kita turunkan semua dari tower-tower, kita nggak perlu setinggi-tinggi itu lagi. Tetap memang butuh untuk pemancar kita, tapi ketinggiannya akan bisa lebih cantik lagi. Hanya sekitar 1 pole karena antena lebih ringan dan sebagainya. Dengan begitu ini akan juga membantu tata kota dan peningkatan kecantikan. Nah, fiber optic inilah yang kami terus terang mohon bantuannya Pak, karena untuk layout fiber optic ini kami mesti menggali jarak, menanam kabel dan lain-lain. Nah, ini rencananya Pak. Mungkin gambarnya kurang jelas, tapi kira-kira kita punya rencana memang ingin menggelar fiber optic di seluruh DKI ini dalam 4 tahap. Tahap pertama yang warna merah-merah ini, kemudian yang kuning, yang hijau dan seterusnya terakhir nanti yang biru. Nah, dengan 4 tahap ini memang kita harapkan sudah hampir sebagian besar wilayah DKI ini akan bisa kita cover dengan kapasitas komunikasi data yang cukup broadband dan menghilangkan radio-radio tadi yang mulai banyak mengganggu. Secara detail kira-kira gambarannya seperti ini. Ini udah presentasi nggak tahu berapa Pak? Ya. Semua pemain fiber optic mirip-mirip semua. Betul Pak. Ya, ini kira-kira jalur-jalurnya, makanya cepat saja Pak. Ya. Jadi kesimpulannya sangat singkat saja Pak. Kami mohon bantuan diizinkan dengan fiber optic ini. Ini ngomongnya tuh, jadi gimana? Nulis. Jadi untuk fiber ini Pak, update terakhir dari Pak Polisi semua fiber. Tapi udah tarik kesimpulan tuh. Ketemu. Nah, ujung-ujung kelurahan RT RW kita juga perlu Pak. Prinsipnya pemerintah juga perlu, tidak hanya di level bisnis saja ya perlu Pak. Nanti kami akan komunikasikan, kita temukan dengan Pak Ismail untuk kita lihat, dan spek juga kalau sudah disiapkan, siang tadi sudah disiapkan spek. Mungkin arahannya menunjuk bahwa kalau memang pengen cepat-cepat Bapak bikin sendiri aja capitnya nanti buat kita tapi gitu. Kira-kira gitu Pak. Nanti buat kita, dan Bapak bisa komunikasi minta orang lain yang nggak biayain sendiri kan, biayain sendiri kan di awal aja. Bapak bisa kita ajak komunikasi dengan yang lain, mesti sharing. Soal gedung kita kasih insentif di soal gedung. Nanti gedung-gedung pemain properti tidak bisa lagi memonopoli, karena gedung-gedung itu ada SLB, dia harus dapatkan sertifikat layak fungsi dari 5 tahun. Nanti kita akan merancang itu. Jadi kalau dia mau dapat sertifikat itu, maka ini semua harus semua bisa masuk. Baru jadi murah semua, karena semua bisa masuk. Nah, saya malah seperti kemarin ada yang Cover Vision ya, First Media, dia pengen masuk untuk rumah-rumah TV kan. Nah, kita juga minta mereka jadi patungan aja, bikin ducting. Nanti kalau pemain baru datang, dia harus bayar nanti. Jadi kita mesti selesaikan. Kalau tidak, kami punya masalah sekarang. Masalah kami, selokan-selokan kami itu sekarang dipasangin, dilewatin fiber optik sembarangan. Terus jalan aspal kami dibongkar hanya sekitar 10 cm datangan fiber optik. Nah, kami bingung sekarang kalau kami putus, nanti gangguan bisnis pelanggan berapa banyak rugi ekonominya. Tapi sementara para pemain juga kurang ajar juga kan, dia tahu kita baik hati tidak putuskan, jadi mereka sembarangan. Nah, kalau kami yang merancang bisnis ini sendiri, ducting kami belum tentu sesuai dengan harapan bapak-bapak semua. Jadi lebih baik masing-masing gabung bikin. Ya kita tidak lagi lewatin, bayangkan got banjir, kita cek di Tamrin Sudirman semua. Kita kagetnya luar biasa, kabel segede gini Pak, segede gini gabungin, kabel listrik, telepon. Iya ini fakta ini. Yang namanya kabel-kabel komunikasi seperti itu, dia main enak aja lewatin kita punya selokan semua. Karena gampang kan, gak ada nanti. Nah ini yang masalah. Yang kita tawarkan tolong dibuat
Kalau tidak, kalau kami yang bikin nanti juga gali repot juga. Nah, kalau kita mau tunggu sambil ipal terlalu mahal. Kalau hanya untuk ducting kabel kan mungkin bisa lebih murah dikit ya, waktu mahal. Tapi kalau konsorsium patungan ini bisa. Ya sama seperti soal reklamasi pulau, mungkin juga sama dengan panggil 17 pulau. Kita katakan kita ini perbaikan di sisi utaranya apa, dan Anda mau sumbang apa. Jadi kita sama-sama saja. Nanti kalau tidak, nanti kami pasti tutup monopoli. Kami punya BUMD. Kalau kami yang invest, terus kan kalau Bapak invest 5 triliun, bagi kami itu kecil 5 triliun. Ini DKI. Kita beli lahan aja bisa habiskan 4 triliun tahun ini. Kalau properti paling penjualan 10 triliun. Itu ada. Kita beli lahan bisa 4 triliun. Kita terus beli tanah. Jadi kalau kita bisa aja invest ini. Tapi kalau kami yang invest, lain lagi coba cerita Pak, kami monopoli Pak. Bapak pasti teriak sama kami. Karena kita ngomong sombongnya gini, kami ini lebih dari konglomerat, karena kami punya kuasa izin. Dan kami ada kuasa narik duit. Kita juga punya bank, punya konglomerat dulu kan, bank punya, kita semua punya. Ya kan, semua kita punya, kalau pengusaha ada bank, ada semua bisnis, ya baik-baikin pejabat lah gitu. Ini nggak usah baik-baikin pejabat, kita yang pejabat gitu loh. kita aja bisa kerjain gitu. Jadi kita harap ini sistem ducting ini kita jalan, tidak ada pungutan, tidak ada fee buat kami pribadi. Ini buat Jakarta sama-sama ke depan. Ya kita gabung. Dan kami juga tidak lagi baik gali tiap kali. Izin galinya merepotkan kita semua. Macet juga, jadi ekonomi jadi terlalu tinggi. Terus kalau nanti kalau yang sudah ductingnya siap, kalau nanti tidak ini, selalu ngapain pun kalau dia masih berantai pun nggak usah. Lalu gimana? Aku aja terima. Ya itu suruh tunggu ya sebentar. Ya sudah aku aja lah. Aku lebih halus, aku lebih kasar. Jadi kalau nanti yang tidak ada di dalam ducting, kami betul-betul potong. Kami nggak peduli lagi karena kita ada kasih waktu kan. Kalau kemarin saya baru 2 bulan isi saya potong kan tidak enak lah. Ya kita sudah sampaikan. Kalau nanti kalian punya fiber optik tidak masuk dalam ducting sistem yang konsorsium, kami potong. Tapi nggak mau tahu. Kalau ribut, ya kami nggak tahu. Kalian mau nanam mangga, mau nanam palem, saya pernah tahu kepotong kalau dia fiber optik. Gak bisa tuntut karena kami nggak lapor juga kan. Jadi nggak ada yang lapor tuh fiber optik selebaran di Jakarta nih, gila nggak lapor. Kami pun tidak punya petanya. Dia waktu mau bikin jalan baru ketemu. Nah kita mau isengin sekarang. Tembaknya semua terus izin yang apa RTS, RBS ya, BTS itu. Makanya yang nggak punya izin Pak. Jadi nggak punya izin ini pesta pora sama provider. Dia lebih murah. Kita udah kirim surat sama provider. Kita masih kasih aja dia diam-diamin udah diam-diamin kita mau potong. Nah kita udah kasih surat kan, kasih tahu mau pasang ituan di tempat yang ada izin. Kalau perusahaan yang ada izin, jadi perusahaan ada izin kan mahal, dia mau yang murah. Ya udah kita full aja dulu. Ya kalau udah sampai 1, 2 bulan, 3 bulan masih dia cuekin, kita tebang Pak. Kita betul-betul robohin. Kalau telepon kasih macet gimana? Ya kita biarin ya. Jadi dia bargaining di situ kan. Nah ini yang kurang ajar. Kita harus siapin fiber optik, pasang dulu kalau ducting bisa cepat. Jadi sengaja memang. Nah kita langsung supaya nggak disalahkan pusat, kita kerjasama dengan Kementerian Komunikasi supaya jelas. Ini secepatnya aja. Pak Soisi yang banyak incas ya. Kalau Pak Ismail nanti kita rapat, kita kumpulkan titik-titiknya seperti apa. Bangun bersama saja, bahwa mau bangun yang jalur mana, bangun jalur mana, itu hitung-hitungan. Kira-kira time frame-nya kapan? Begini, Kita pengen Bapak dari pasang baru sudah langsung pakai ducting sebetulnya. Jadi nggak usah nanti ducting kalau dalam fungsi Pak. ingin pasang baru, boleh aja nanti speknya saya udah minta. Speknya gimana nanti saya fasilitasi. Sebetulnya keperluannya itu paling banyak keperluan di kita Pak, di Jakarta yang kalau beliau itu di Kominfo kan hanya mengatur regulasi kan. Jadi nanti saya atur ketemu, mungkin papat yang besok itu Bapak udah kami undang, ada tambahan dari 11 yang sudah komit, berarti ada 2, First Media dan Bapak.
tambah itu. Kemarin sudah 11 ya, berarti 13 ya. Sekarang 13. Betul lah, ini tanggal 13 tahun 2013. Konsorsium aja lah. Ya itu konsorsium. 13 dari tanggal 13 ini. Saya udah lihat juga videonya Bapak juga bicara sama Pak Ismail. Ya. Cuman memang perlu seperti yang kita sampaikan, operator ini kan kebutuhannya beda-beda. Mungkin hari ini butuhnya sini, yang ini sana. Jadi kalau Bapak nggak keberatan sebenarnya nggak harus konsorsium. Misalnya nanti konsorsium kita bisa ikut, tapi misalnya Pak, kami sementara ini butuh sini. Yang penting kami bangun sesuai dengan spek yang Bapak. Boleh. Bapak, apakah bisa kami Ya. mulai? Katakanlah karena mungkin hari ini siap perlunya di Ciganjur, dia belum mau masuk ke sana, yang perlu Ciganjur baru si B. Kalau nanti misalnya itu buat semuanya akan lama. Tapi nanti kan kita bisa serahkan supaya waktu orang lain mau dia Ya, masih nggak usah ikut. ikut. Ya, dia nggak pembagian nggak cukup dia mesti bayar kita udah Pak. Ya. Maksudnya sih itu sudah. Ya betul. Jadi kalau Bapak ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Ya misalnya kan daktik Bapak harus bisa dipakai orang lain. Betul. Artinya speknya Bapak yang saya akan minta, artinya sesuai dengan itu kita. Ya betul. Jadi ya persis berapa yang kita amankan dan kita diskusi dengan Pak Ismail. Kalau Bapak mampu membangun Jakarta. Bapak mau bangun sejarah juga boleh kita kasih Pak. Kalau mereka bayar Bapak Pak. Betul Pak. Siap. Buat kita itu Pak, tinggal-tinggalnya itu aja. Itu daktik Hibah. Aset DKI, aset DKI. Kita yang ini kalau Tapi dia yang penting kan sedangkan begitu orang lain masuk harus bayar ke kita kan? Ya. oh iya. Dan jumlahnya bayarannya berapa? Yang Oh, bayar jadi sebentar. Jadi kalau Bapak ini kan nanti diserahkan ke kami. Ya. Jadi Bapak tuh ya urusan kami. Ya, Selanjutnya Kalau invest kita kan hitung. Yang Dia invest bayar itu. berapa? Ya. Jadi Bapak juga nggak bisa tegar. Harganya sampai 1 triliun Pak. Kita Iya. Bapak nggak masuk akal. Iya, Kita bisa betul. tentukan. Betul. Pak. Jadi kayak gitu. Betul Pak. Jadi memang di negara lain juga begitu, semua daktik diserahkan ke pemerintah. Harusnya Bapak kasih tahu kemarin masyarakatnya kan tahu Bapak kan. Di price dulu. Namanya pedagang harus pemerintah Terus juga masalah tahu. bahwa sebenarnya kabel itu ditaruh di got sebenarnya kadang-kadang bukan operator Pak. Kadang-kadang kontraktornya gampangnya aja gitu. Ya, itu masalahnya Pak. Siapa operator juga pura-pura nggak tahu Pak. Kita ini sama-sama pedagang Pak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Itu masalahnya Pak. Yang satu lagi tadi Pak yang masalah IDS ini nih Pak. Karena kalau bisa teknologinya kan sekarang satu udah bisa buat rame-rame kan Pak. Kalau dulu kan masing-masing minta satu. Itu apa itu? IDS Pak. Jadi Yang masuk ke indoor dan IDS. Ini yang kadang-kadang nanti Bapak perlu bantu mereka masuk gedung ada yang minta 10 miliar. Jadi mereka di awal sudah di Nah, makanya itu masih masukkan. Nanti di Kominfo masih jelas dimasukkan. Setiap mereka memperbarui sedemikian layak fungsi, kita masuk. Harus jadi apa? jadi tidak perlu banyak. Jadi tidak bisa harga maksimal berapa yang wajar gitu. Kalau kan dia kurang ajar nanti sengaja meres. Jadi nanti treatmentnya itu sama dengan karting Pak. Ini kan buat rame-rame juga. Jadi di negara lain juga udah diregulasi Pak. Tidak cuma di gedung Pak. Bapak pasti sudah di private area kan. Private area juga udah diregulasi. Private area. Nanti masuk BSD juga, bapak juga gitu juga. Orang bisa masuk BSD. Asal kita diregulasi. Mas Siap saya Pak. dan sekarang gini Pak, bapak kan pengalaman. Pemain bola itu dari dunia udah belajar. Kadang-kadang kelemahan kita itu apa? Bapak tahu peraturannya, bapak tidak mau masukkan pada kami juga. Nah ini jadi sama-sama bersulit. Dulu kan gitu kan. Betul, Pak. Jadi siapa yang bisa monopoli lebih besar, dia monopoli dia nggak mau bikin yang fair. Nah sekarang bapak harus kasih tahu yang fair Pak. Kami tidak tahu dari bapak, tapi juga tahu dari orang lain nanti. Ya mungkin kalau dulu mau pendekatan pribadi apa saya nggak usah Pak. Benar-benar nggak usah Pak. Kita tuh belum tahu. nggak ada Pak. Semua tuh betul-betul transparan jadi Pak. Ini nggak ada lagi uang-uang pendekatan apa tuh nggak ada. Kayaknya ada di YouTube kok. Di sini Bapak lupa bukan itu. Teman-teman ini semua kita proses sistem. ke sana itu dia terus kan. Nggak ada. Kita sistemnya betul-betul udah terbuka ya. Kita profesional aja Bapak. Kita juga kerja profesional aja. Kita sama-sama kayak CEO aja sih kerja. Terima gaji, ya kita lakukan ini. Nggak ada deal bisnis. Ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Ini tinggal Pak Sulis ingatin Namanya sama sama saya. supaya cepet ya. Mungkin sulit Ini Pak Sony, tadi Pak apa Kominfo biar kenal. Ya, jadi mungkin sedikit diulang nanti waktu uji coba Bapak kan komunikasi sama Pak Sony sama Pak Sudida. Ya. Di komplain di situ apa-apa Pol yang PP juga siap sama nanti. Pol PP tempat waktunya pendek
request mana aja yang bisa dikerjakan kan gitu posisinya. Ya. Jadi kita Dari sini siapa? Nah, gue ini Dishub, Pol PP, Kominfo. Nanti yang bantu saya banyak urusan IT ini Pak Sulis. Ya. Yang banyak. Ya, saya spesial lagi soalnya ada. Apa lagi? Masih. Sekali orang membuka dan saya pakai orang membuka. Saya pakai orang. Hanya kita yang punya kabel di bangka. Kalau Pak lihat Pak. Tapi aku tadi juga mau protes di Belitung nggak ada. Ini saya udah kebangun Pak. Baru selesai tahun Belitung ini. nggak ada, cuma Bangka doang. Bangka doang, Belitung nggak ada saya bertanya. Kita yang masuk lagi. Harus. Kita langsung ke Belitung Pak. Baru tahun ini kita hidup di bangka. Sampai Singapura dari depan. Jadi Pak Sulis, kita mesti follow, kita mesti ketemu Sama komitmen Pak Sony. Saya Bu.